Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smart Dos Trading ya. Nah, semalam hari hari apa ya? Hari Minggu ya. Kita prediksi ya. Ternyata prediksinya itu melewati garis ini ya. Garis yang kemarin kita buat ini di 5269 ini. Pokoknya dia sampai di 66 ya, 67 ya. Sampai 68. Nah, kemarin saya bilang juga ya kan, kemungkinan dia turun langsung itu kan nggak mungkin gitu. Pasti kalau biasanya kalau udah kebentuk pola seperti ini ya, higher high, higher low, lower high, ya kan, lower low seperti ini, dia nggak nyentuh garis yang ini ya. Jadi kemungkinan dia pasti akan menyentuh baru diturun lagi melebihi dari garisnya. Dan kemarin kalau kita prediksikan langsung atau sideways seperti itu ya kemarin, langsung turun atau sideways, dan kemungkinan besarnya itu sideways ya pada saat itu saya bilang. Ternyata setelah dilihat pergerakannya, ternyata dia naik ya gitu, dan cukup kuat ya pas di garis yang kita prediksi kemarin di 152 ya, 152 150. Ternyata responnya kuat ya terakhir di sini ya, di candle ini itu sangat kuat responnya. Nah, biasanya kalau udah responnya seperti ini ya kemungkinan harus buy ya, harus buy. Jadi jangan sell ya. Makanya saya bilang kemarin, lihat candlenya dulu seperti apa, apakah dia memang kecil-kecil gitu, tapi kan ternyata tidak ya. Semalam itu ada candle besar di sini. Jadi kalau dia misalnya candlenya sama terus eh, besarnya ya sama besarnya, terus dia kecil-kecil gitu, nah kemungkinan dia balik arah menjadi sell itu mungkin. Tapi ternyata ketika di 146 ini terindikasi candlenya itu full ya, besar, walaupun nampak ini kecil-kecil ya, cuman ternyata besar. Nah, ini mempengaruhi harga seterusnya gitu ya. Dan ternyata tidak ada balasan ya dari si seller, sehingga dia buy langsung naik ya, kemudian dibalas nih kan sama seller. Ini sebenarnya bukan balasan ya, ini take profit ya. Biasanya yang dari sini udah kemari itu dia take profit, ngambil keuntungan ya, habis itu dijual sama dia, dijual turun baru naik ya. Nah, kemungkinan kalau yang kemarin diambil posisi ya, ya kemungkinan dia pasti minus ya, minus ke atas ya. Itu. Dan dia seperti saya bilang, pasti kalau dia mau trennya itu turun, mau ngikutin trennya turun, itu biasanya dia harus kena garis si tren ini juga gitu. Dan terbukti kalau misalnya kena garis tren, dia membalas. Artinya apa? Peluang dia untuk bahasanya menahan ya, si seller ini menahan pergerakan si buyer yang sangat kuat di sini gitu. Jadi karena ditahan sama mereka, jangan sampai mereka naik lagi gitulah kira-kira ya, seperti itu.
Cuman kalau udah candlenya seperti ini ada kemungkinan nanti dia pasti balik lagi kemari ya di 1668 ya. Cuman pasti dia akan turun dulu gitu ya. Nah, ini turun ini masa konsolidasi ya. Nah, kalau dari seperti ini biasanya saya tuh menggunakan Fibonacci ya, Fibonacci seperti ini. Fibonacci, ini Fibonacci nggak kelihatan, kita ganti aja. Garisnya itu warna merah, ini biru, terus dia re ke kanan ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, biasanya kalau misalnya dia ada balasan yang cukup langsung nusuk ya, ibaratnya nggak neko-neko lah di sekitaran 32, 50, 38,2 ya, sama 50 ini nggak neko-neko, itu artinya dia akan meneruskan tren turunnya ya pada saat ini. Misalnya ini sekarang udah di posisi 50-61 ya, dan dia udah menusuk di 70 ini ya, 72 ya. Nah, dia udah menyentuh 72, terus dia balik lagi. Nah, kemungkinan ini akan turun sangat besar gitu ya. Walaupun dia pun mau naik, itu naiknya di sini. Seperti saya bilang itu, kita lihat Ichimoku ada yang garis seperti ini ya. Nah, ini ya. Kalaupun dia mau naik ya, dia di sekitaran 1656 ya, di sini. Nanti dia nggak nyampe kena garis ini ya. Nah, misalnya seperti ini, dia nggak nyampe kena garis, langsung down ya, seperti itu. Nah, rata-ratanya yang mungkin sekitar 56 sama garis ini ya. Nah, kalau udah di posisi 56 sama 54, nah ini bisa entry ya, entry posisi. Kenapa saya bilang bakal naik lagi? Karena ini candle buyer yang cukup tebal ya, dia nggak kecil, cukup tebal, artinya ini kan terjadi penurunan ya. Seller mencoba, ternyata tidak melebihi dari si candle buyer. Nah, kemungkinan ini nanti sejam ke depan ini baru jam 9.01 ya. Kemungkinan itu banyak terjadi ya. Jadi bisa jadi juga dibalas ya, dalam arti ini kan candle sellernya besar, dibalas candle buyer yang besar juga gitu. Kalau udah posisi seperti ini pasti dia akan kembali lagi kemari gitu ya, ke posisi ini itu akan kembali gitu ya. Jadi dia pasti akan kembali di sini. Ini bisa saja langsung down ke bawah, bisa langsung naik up ke atas gitu ya. Pokoknya kalau misalnya dia di atas, naik ke atas di sini ya, di antara si apa ini, saya nggak bisa bangun bloknya karena ini bisa nggak? Oh enggak, untuk jadi ya kemungkinan dia kalau misalnya di area 56 sama si 54 tadi ya, itu bisa sell ya, sell. Cuman nanti lihat dulu kondisi candle ya. Jadi jangan buru-buru. Kayak semalam misalnya kan udah kecil-kecil. Ini anggapannya kecil, tapi tidak ya. Ini tidak kecil. Itu. Ya. Nah, jadi bisa sell di sini, atau kalau dia sudah melebihi dari si
46, misalnya nih udah kena nih 46, candlenya besar ya, bisa di sell stop ya, atau di sell di posisi ini ya. Nah, targetnya biasanya kalau udah terjadi, ini base namanya. Ini kalau udah seperti ini base, kalau misalnya dia turun itu base. Nah, biasanya itu akan kita bisa prediksi juga. Biasanya base ini di kisaran 50% ya. Jadi 50%. Jadi kemungkinan dia itu akan turun lagi bisa di, nah ini yang titik ini 50% ya. Jadi kalau kita tarik, nah, keempatnya membuat base. Nah, kita pasang aja di sana seperti ini ya. Jadi base-nya itu kita letak di 50% ya. Ini kan garis titik tengah. Nah, kemungkinan dia akan turun itu di sini ya, di 34 ya. Nah, kita lihat si Ichimoku-nya ada nggak garis 34 ya. Oh, jauh banget ya. Oh, nggak ada ternyata. Nah, kalau nggak ada, kemungkinan besar dia turun bisa sangat besar ya. Nah, kayak yang kemarin ini kan ada ya di sini ya, di 50 ya. Kalau misalnya kemarin sell di sini, nah ini bisa menjadi patokan ya, stop take profitnya ya, seperti itu ya. Nah, ini target di 34 ya. Jadi sekarang itu posisi harga di 50 ya, 34 berarti sekitar 26 ya. 18 ya. 18. 34 16 ya, 16 poin. Tuh. Tapi kalau saya sih kalau lihat dari ini itu saya nunggu dulu sampai di 56 ya, di 56 dia naik di posisi ini ya. Habis itu baru kita turun. Sell ya. Mau buy jangan, karena ini trennya up ya, trennya down turun. Jadi kalau misalnya mau maksain buy itu risikonya besar ya, seperti itu. Oke, jadi ya tunggu aja seperti apa. Nah, tapi kita lihat dulu berita ya. Jadi itu prediksi dari technical kemarin, dan dia pasti wajib ke sini ya, ke garis sini. Cuman kemarin kan kita masih ragu apakah iya. Nah, ini posisinya gini aja gini. Seperti itu. Jadi dia zigzag. Nah, ini udah agak melemah ya. Ini kan kencang ya turunnya. Ini udah agak melemah. Dan prediksinya di sini ya. Kalau kejadian di sini ya, biasanya itu nanti akan posisinya itu akan di sini ya. Ya, jadi kalau udah berbentuk seperti ini ya, ya nanti ujungnya tuh di sini nih ya, kalau prediksi saya. Jadi nanti ini di sini, terus jadi dia membentuk triangle gitu ya. Jadi dia side base-nya turun, triangle semakin menyempit, baru dia nanti boom gitu ya. Karena ini udah semakin sempit ya si pergerakannya. Nah, seperti ini. Terus nanti dia turun lagi.
ya. Turun lagi, naik lagi, semakin menyempit gitu ya. Nah, ini dari sini ya, paling sekitar ini. Turun lagi. Ini maaf ya, suara saya agak ini kayaknya mau sakit ya. Nah, biasanya kalau udah posisi seperti ini, kadang ada fake signal ya. Jadi kadang dia udah langsung turun, ya. Tiba-tiba dia langsung naik, gitu ya. Biasanya kalau udah yang gini, ya, nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Cuman kok di kita prediksi ini kita ambil si apanya, Fibonacci, ya. Di Fibonacci kita buat hijau aja ya, biar beda dikit. Hijau 2 aja, terus tebalnya biar kelihatan. Nah, kalau dia sesuai garis ini, nanti dia akan posisinya itu untuk awal, nggak kelihatan. Untuk awal tuh di sekitaran ini ya, di 23 dulu dia. Ya. Dia ngasih kode dulu. Aku udah breakout, gitu biasanya. Breakout seperti ini. Kemudian baru dia balik lagi kemari. Ya. Biasanya di sini udah ada apa namanya, base ya, di sini di tengah ini. Ya, biasanya kalau apa dia di sini. Ya, sekitaran ini. Terus baru dia naik lagi. Ya, naiknya itu bisa menuju 38 atau 50 di sekitaran ini. Ya, baru dia nanti naik lagi. Kalau dia bisa langsung naik kemari, ya nggak ada turun-turunnya ya. Jadi naik terus, nggak ada turunnya. Nah, mungkin dia naik lagi akan besar sampai di atas. Nah, itu nanti ya. Ini prediksi kita saja ke depan. Oke, sekarang kita lihat news. Seperti biasa, kalau nggak tahu translate, kita translate dulu ya. Oke, perkiraan harga emas mundur menuju support 1640 saat suasana risk on memudar. Harga emas memudarkan pemulihan awal minggu ya, atau menguji uang support horizontal 3 minggu. DXY menjilat luka setelah jatuh paling dalam 2 minggu menghasilkan kemunduran. Ya. Taruhan hawkish Fed intervensi menjulang dari Jepang menguji pembelian SAU. Intervensi menjulang ya dari Jepang, gitu ya, menguji pembeli XAU. Ya, berarti udah ada tanda-tanda membeli emas. Kalender yang cerah bisa membuat para pedagang emas berjuang di dalam channel bearish. Ya. Jadi kalender yang cerah bisa membuat para pedagang emas berjuang di dalam channel bearish. Jadi berarti mereka menjual emas, gitu ya. Harga emas berjuang untuk memperpanjang pemulihan dari sebelumnya, dari level terendah 2 minggu turun kembali di 1650. Ya, 1650 itu
Nah, kita kembali lagi ke H1. Oh, dia turun ya. Apa? Kita tenang aja ya. Jadi 1651 ya, 50 di sini ya. Jadi dari yang naik terus dia turun terakhir di 50. Oke. Karena optimisme awal minggu memudar di tengah kurangnya hal positif utama, juga menantang pembeli logam bisa menjadi ketakutan yang membayangi intervensi. Nah, berarti buyer ini udah mulai ya, karena mungkin udah banyak di sebagian negara itu udah udah resesi ya. Pembuatan kebijakan Jepang untuk mempertahankan mata uang masing-masing ya. Resesi ya ini ya, mempertahankan uang masing-masing gitu. Jadi kalau bisa jangan beli dolar lah gitu. Jepang dan Cina tuh. Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki mengatakan bahwa mereka mengawasi pasar falas dengan rasa urgensi ya. Urgensi. Bukan siapa-siapa tuh. Menteri Keuangan Jepang. Komentar tersebut menjadi penting karena US juga mencapai level tertinggi semenjak 50. Di tempat lain Reuters mengutip 6 sumber anonim untuk menyebutkan bahwa bank-bank besar milik negara Cina terlihat menukar yuan dengan dolar AS. Ya, artinya apa? Dolar AS ini sebagai safe haven ya. Safe haven. Jadi kalau situasi seperti ini emang lebih baik beli dolar gitu ya. Nah, biasanya kalau udah beli dolar menguat. Kalau udah dolar AS menguat, emas akan jatuh gitu ya. Mungkin ini efeknya ya. Sekarang ini ya, emas jatuh karena si Cina membeli dolar AS ya, makanya dia ini jatuh nih saat ini. Oke, kita lihat lagi. Kita paste ya. Perlu dicatat bahwa taruhan pasar sesuai dengan alat Fed Watch menyarankan kenaikan suku bunga Fed 75% pada bulan November yang pada gilirannya menyelidiki pembelian SAO. Pembeli SAO ya, yang pada gilirannya menyelidiki pembeli SAO. Jadi kemungkinan nanti kalau suku bunga dinaikkan ya, di situ akan terlihat apanya buyer ya gitu ya, indikasi buyernya gimana nih, apakah dia menguat atau tidak. Nah, itu di situ dilihat. Taruhan Fed yang hawkish baru-baru ini dapat mengambil petunjuk dari komentar optimis Menteri Keuangannya. Ekspektasi inflasi AS sesuai dengan tingkat inflasi impas 10 tahun dan 5 tahun per Petersburg. Data Federal Reserve pada Senin. Menteri Keuangan Inggris juga disebutkan sebenarnya pembalikan pengumuman kebijakan ini menguntungkan pembeli SAO ya. Yang ini ya, semalam ya. Yang ini ya. Nah, ini maksudnya itu. Jadi kemarin Menteri Keuangan pembalikan pengumuman kebijakan sebelum meningkatkan harapan pasar bahwa London akan mengatasi keuntungan pasar yang akan datang, yang pada gilirannya menguntungkan pembeli SAO. Tapi udah di Amerika turun lagi ya. Sebagian besar pemotongan pajak trust
senilai 45 miliar pound yang tidak didanai akan pergi, dan skema subsidi energi 2 tahun untuk rumah tangga dan bisnis diperkirakan menelan biaya lebih dari 100 miliar pound. Sekarang akan dibatasi pada bulan April. Juga mendukung pembeli emas adalah data Asia suram. Nah, itu nanti. Sekarang nih lagi berjaya nih dolar AS yang mengatakan New York Empire State Manufacturing Index untuk Oktober turun atau kebijakan nol COVID dan tekad China untuk mempertahankan kekuatan di Hong Kong dan Taiwan bergabung dengan krisis energi di zona euro untuk menantang bullish XAU. Ingat, ini orang udah siap-siap bro, ya, siap-siap. China, Hong Kong, Taiwan udah siap-siap nih untuk menantang bullish. Ya. Ibaratnya kalau nanti ada naik emas, nah si China sama si Hong Kong, Taiwan ini siap-siap untuk mengesel gitu ya. Selanjutnya kalender, berarti nanti paginya bisa naik, sore bisa turun, atau sebaliknya ketika sore itu turun naik atau ya let's see lah ya seperti apa itu. Oke, dalam pertemuan selanjutnya kalender yang ringan memungkinkan penjual logam untuk bergerak perlahan, tetapi kejutan positif apapun untuk dolar AS. Oke. Kalender yang ringan memungkinkan penjual logam untuk bergerak perlahan, tetapi kejutan positif apapun untuk dolar ya. Dalam hal campur tangan pasar oleh Jepang atau Cina, jangan diabaikan. Tuh, hati-hati. Ya. Oh, ternyata sudah turunnya. Oke, teknikal. Oke, apa nanti aja dulu. Ya, analisis teknis. Harga emas tetap berada di dalam saluran bearish. Ya. Berusia 5 minggu, ingat 5 minggu. Yang kayak saya bilang tadi, akhir tahun kemungkinan trend bearish ini akan memudar gitu lah. Setelah nanti awal tahun 2023 bisa beli emas, atau sebelumnya ya, jadi awal-awal Desember, nah, siap-siap beli emas ya. Gitu. Kalau bisa pun kalau ada duit sekarang beli emas ya. Saya ada nyimpan uang nih 100 juta ya. Buruan sekarang beli emas. Cuman kalau sekarang kan nanti turun lagi nih ya. Jadi sayang sih sebenarnya. Selisihnya berapa lah gitu ya. Kalau bisa nanti bukan akhir November ya, akhir November awal Desember di situ beli ya. Buruan di situ ya, kalau punya duit banyak. Nanti di awal tahun itu baru kelihatan dia ya keuntungannya seperti apa. Stok banyak-banyak emas di situ ya. Nah, kalau sekarang simpan dulu duitnya, jangan belanja-belanja dulu, simpan dulu ya. Nanti di akhir bulan November atau awal Desember kita gunakan itu untuk beli emas. Siap-siap. Oke, mana tadi ya? Bearish pada giliran menyarankan logam akan tetap berada di radar penjual kecuali melintas garis atas formasi ya di 1664. Nah, mana 1664? Nah, 1664 ini ya, sekitaran ini di sini. Nah, ini dia 1664. Kalau dia melewatin di sini,
barulah. Nah, ini 64 kalau dari prediksi kita tuh di 38 tadi ya. Jadi kalau kita pakai Fibonacci itu di 38, di atas 38 sama 50 ya, sekitar itu. Kalau dia ada di sini, nah ini kemungkinan dia naik ke atas tuh bisa lebih besar. Ya, seperti itu. Pada saat berita ini dimuat, ya. Ya tapi nggak mungkin ya kok sekarang. Ya. Sekarang itu nggak mungkin dia naik kemarin. Mungkin saja, mungkin saja. Mungkin aja sih. Seperti itu. Nah, dia udah turun, candle besar ya. Berarti dia udah mulai mendominasi. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Bahkan jika harga naik melewati 1664, rintangan 50, 70 akan penting untuk diperhatikan oleh bullish out. Jadi 70 ini ya, ini di sini. Ini 70 ini. Nah, dilihat lewat 70 enggak. Nah, kalau enggak ya nggak bisa juga dipakai ya bullish ya. Pokoknya ditandain aja deh ya tanda-tandanya. Setelah itu resisten 83 ya, 83 pertahanan terakhir bearish emas. Jadi kalau udah 83 masih naik, nah kemungkinan akan turun itu udah nggak mungkin lagi gitulah bahasanya. Ya, jadi kalau ada posisi di bawah 83 mending close aja, ganti buy gitu ya. Atau beberapa level yang ditandai sejak 20 langsung di 1640 menjelang garis. Paling lambat mendekati 1631 ya. 1631. Oke, 1631 berarti dia di bawah lagi. 1631. Sini ya. Ini ya, 1631. Berarti dia nggak nyampe ke garis ini ya, baru dia meluncur ke atas. Seperti itu. Ini polanya ada gini nih ya. Nah, ini dia udah membentuk base, dia akan turun di sekitaran ini, baru dia kemari. Nah, itu dia di sini deh ya. Sini ya. Atau posisinya gini. Ini dia di sini. Di 50 ya. Tapi jarang nih terjadi. Nah, titik akhir. Oke, itu prediksi kita. Kelihatan nih candlenya ya. Jadi untuk awal lihat dulu di H4. Oke, H4. H4 ininya besar, ini kecil, artinya dia masih turun. Ingat seperti itu ya. Besar, kecil, turun. Oke. Turunnya semana nanti kita lihat. Tapi kalau dia udah kecil-kecil, nah kemungkinan dia nggak akan tembus
tergantung ya, kalau misalnya dia kecil-kecil, kalau dia besar ya kita nggak tahu seperti apa. Mungkin besok ya baru kelihatan seperti apa candlenya di mana, tapi kemungkinan dia untuk nyampe kemarin itu sangat besar ya, sampai ke si 40 ya, 40 itu sangat besar. Jadi sekarang untuk posisinya di 50 ya, di 50 40 ya, 10 dolar lumayan ya. Tapi kalau mulainya dari 46 ya dapatnya 6 dolar itu. Oke, mungkin sekarang hari ini sideways ya, tapi nggak tahu juga nih. Oke, itu besarnya pasti turun, itu masih turun. Nah sekarang kita mau masuk ya. Nah ini kita lihat, kita mau masuk pasar. Kita lihat candle besar, kecil ya, kecil membesar ya, pasti dia akan balik ya, seperti ini, balik. Udah tuh, kalau sudah turun seperti ini udah hilang ya, ini udah hilang pengaruhnya karena dia udah kecil-kecil. Jadi ibaratnya candle yang besar ini udah diganti sama candle kecil yang udah melemah gitu ya, ditambah si sellernya kuat tuh. Nah ini mengecil, udah jenuh si seller, habis itu dibalas buyer, mengecil, dibalas lagi. Nah, kita lihat seperti ini, dia naik mengecil, jadi semakin mengecil, makanya dibalas semakin kecil tuh. Nah ini juga sama, candlenya panjang, kemudian ada candle buyer kecil ya, kecil, dibalas lagi ya, dibalas lagi. Nah ini juga dibalas lagi ya, itu. Ini lagi di sideways, jadi dia masih ragu-ragu. Tapi kalau dilihat dari ini ya, kalaupun dia naik mungkin di 61 ini, 61 ini berapa ya, 50,89 ya, 50,89. Kalaupun dia naik lagi, dia di sini ya, 53, karena dia di sini ya. Tapi kalau dilihat dari garisnya begini, ini agak kuat ya. Nah kita lihat di M1, besar kecil, besar kecil, besar besar kecil, besar kecil, kecil besar, kecil besar, besar besar ya. Nah ini ada di sini, sama satu lagi di atas ya. Kita sini ya, di 53. Oke, ini besar ya, jadi bersabar, kemungkinan kalau di sini itu sangat kecil. Misalnya ini besarnya ya, kan udah mengecil dia ya, mengecil jadi satu makin kecil, dan naik mengecil. Artinya kalau dia udah mengecil, nah ini udah peluangnya ke atas. Jadi belum tentu ya ini besar terus nanti dia turun-turun kecil-kecil, tidak. Yang seperti ini itu udah termasuk kecil-kecil, jadi hati-hati. Apalagi kalau dia udah 2 lembah gitu ya, udah 1, 2, 3 malah. Apalagi dia makin kecil, makin ke atas, di peluang dia ke atas sangat besar. Oke, jadi kalau saya itu nanti mungkin akan sell di 53 ya, tapi tengok candlenya lagi dulu ya, tapi targetnya di situ. Oke, di M1 H1 enggak ini, cuma saya agak khawatir di masih 930 ya, jadi mungkin yang dia besar naik pun akan sangat besar.
Tapi saya sell di 56 aja deh, biar lebih aman ya. Jadi kalau ini kebentuk hijau ya, nanti ini kan masih merah. H1. Kalau dia hijau, itu dia nanti kemungkinan dia seperti ini ya. Nah, ini kan 50-nya ya, ini 50. Nah, di 56 dia kisarannya. Kisarannya itu di 56. Itu. Jadi beratnya saya tuh memang di 56 persen. Ya. Nah, ini ya kita coba aja ya masuk ya. Nah, itu sell limit, berarti kita mau sell di bagian limitnya. Ini emas, pending order ya, sell limit ya. Volume 0,01, price di 1656. 1656. Jangan buy, ingat jangan buy. Jangan sekali-sekali kalau ada trennya down kita buy ya. Tuh, karena kita trading nyari aman. Nah, tuh dia naik lagi kan. Karena dia masih 34. Biasanya kalau masih di setengah jalan itu agak masih riskan. Jadi jangan buru-buru sementang udah panjang gitu ya, terus di sell gitu. Jangan. Ya. Nah, udah kita buat aja. Jadi setelah kita ini udah kita mau kemana aja silahkan gitu ya, enggak ada ya price-nya. Kita aktifkan so as price line, last price line gitu. Biasanya ada garis harganya nih, tapi kemana dia? Oh, karena dia putih ya, colornya mana price line. Iya. Kan sudah ya, kalau kelihatan. Oh, price line yang ini ya. Coba aja. Trade level. Nah, ini ya trade level. Jadi ada trade levelnya. Kita masuk di sini ya. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Oke, seperti itu. Nanti kalau dia udah naik, kita lihat apakah dia turun seperti apa. Oke, mungkin untuk hari ini sampai di sini ya. Mungkin nanti akan kita lihat di malam hari seperti apa ya kondisinya. Ya, apakah dia naik, apakah dia turun. Kita lihat nanti malam mungkin jam berapa ya. Saya juga belum tahu nanti ya. Mungkin ya tengok aja nanti malam bagaimana hasil tradingnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, ya, like, share, dan nyalakan notifikasinya biar nanti kalau misalnya kita upload langsung tahu dan bisa gerak ya, kemana harus kemana ya.
Simak video yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kita.